Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, sehat dalam iman dan Islam dan dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kita awali dengan subuh ini, kita sudah terus diperintahkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala melalui salat kita, zikir kita, wirid kita dan doa-doa terbaik kita. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan alam di kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, pada subuh ini saya menjawab beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan taklim kita yang sudah tadi subuh kemarin. Yakni pertanyaannya adalah ada yang mengatakan sesungguhnya Dajjal itu pemimpin keburukan oleh karena ia mengaburkan kebenaran, menyampaikan informasi yang salah atau hoax, dan berbohong menipu manusia bahwa dirinya Tuhan yang kuasa. Oleh karena itu Dajjal menguasai juga media sosial, media cetak, elektronik dan lain sebagainya. Dengan kata lain, dia adalah konspirator ulung di akhir zaman. Nah, ini bagaimana pandangan Ustaz? Mohon diberikan penjelasan. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, yang relevan dengan zaman sekarang ini. Yang pertama kami ingin sampaikan, memang kalau secara umum benar, tetapi tidak tepat jika dipahami secara literal tanpa mungkin dalil-dalil yang mendukung daripada pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama, benarkah Dajjal pemimpin keburukan? Ya betul, tanpa ragu-ragu Bapak Ibu sekalian, Dajjal itu adalah fitnah. Fitnah terbesar sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga akhir kiamat nanti. Kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina khalq Adam ila qiyamis sa'ah," yaitu amrun akbaru minad dajjal. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Adam alaihissalam diciptakan sampai nanti hari kiamat selain fitnah Dajjal. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, ini bisa dikatakan dari hadis ini bahwa Dajjal ini adalah pemimpin kesesatan. Jadi yang menyesatkan manusia. Ya, imam keburukan. Ya, imam keburukan. Jadi puncaknya propaganda kebatilan, difitnah Dajjal. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, Dajjal ini adalah contoh paling ekstrim dari pembuka jalan keburukan. Yaitu sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari kemarin itu, yaitu man sanna sunnatan sayyi'atan. Jadi orang yang pelopor keburukan. Jadi siapa saja orang yang melopor keburukan. Nah, sehingga jemaah rahimakumullah, secara substansi memang benar
Dajjal itu mengaburkan kebenaran. Ya, Dajjal itu mengaburkan kebenaran, menyebarkan kebohongan, menyebarkan berita-berita hoax. Ya. Kenapa? Karena ia berbohong besar dengan pertama, Dajjal itu mengaku dirinya Tuhan. Ya. Sekarang mungkin belum kita lihat Bapak Ibu sekalian. Jangankan orang mengaku jadi Tuhan, mengaku jadi Nabi aja sudah ditangkap polisi. Ya. Mengaku ini yang mengaburkan nilai-nilai agama, udah lagi ditangkap. Nah, nanti akan ada muncul Dajjal itu yang mengaku diri Tuhan. Dan memang dia punya kemampuan. Kemudian dia menampilkan kebenaran bercampur dengan kebatilan. Benar itu padahal batil. Kemudian dilihat kebatilan padahal itu kebenaran. Dan bahkan mampu menipu manusia dengan visualnya, dengan narasinya, dan dengan ilusi-ilusinya. Nah, sehingga Rasulullah SAW disebutkan bahwa salah satu tanda Dajjal itu satu matanya buta. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Ya, Maha melihat. Jadi Dajjal ini punya mata satu. Ya, sekarang banyak yang ilustrasikan, ada mungkin di jidahnya, ada yang mata satu, macam-macam model orang mengilustrasikan. Ya, kita tidak usah terpengaruh oleh ilustrasi-ilustrasi orang. Nah, artinya jemaah rahimakumullah, di sini Rasulullah SAW ingin menampakkan kepada kita itu adalah cacat kebenaran. Jadi tidak ada kesempurnaan. Jadi kalau kita lihat orang tidak punya mata, hanya punya mata satu gitu. Berbeda kalau orang yang punya mata dua tetapi tidak berfungsi satu. Ya, tapi ini punya mata satu gitu. Itu kan aneh. Ya. Mungkin punya hidung, kalau kita lihat orang tidak punya mulut, ini juga aneh. Artinya ada cacat kebenaran. Ya, yang tetapi Bapak Ibu sekalian, Dajjal ini tampilnya meyakinkan orang. Sekalipun punya mata satu, orang yakin. Nah, jadi ini sangat mirip dengan pola hoax, ya, berita-berita hoax modern saat ini. Apa Bapak Ibu sekalian? Narasinya itu kuat sekali, sehingga Bapak Ibu itu yakin. Dia punya narasi, cerita itu begini, wah ya betul dia, cocok, dituan betul. Tapi itu kebatilan semua Bapak Ibu sekalian. Kemudian divisualisasikan juga dengan meyakinkan. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, karena sekarang kita ini istilahnya zamannya AI itu, artificial intelligence itu, kecerdasan yang dibuat. Kita bisa membuat orang lagi ceramah di sini, ada jamaahnya, duduk kemudian mendengarkan, ada isi ceramahnya. Cukup dengan kita ketik perintah, jadi itu gambar. Hidup, visualisasinya betul, jelas. Ya, kita inginkan ada muka orang ini, kita mungkin ada muka orang ini dan seterusnya. Jadi Masya Allah zaman sekarang. Begitu canggihnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian emosi kita ini dimainkan. Dimainkan betul-betul. Kalau sudah ada orang berbuat bohong, terus dibully terus. Tidak berhenti-berhenti. Ada orang berbuat tidak benar, terus dibully. Dan seterusnya. Padahal itu sudah zaman. Tidak enak. Diangkat-angkat lagi, dianggap itu baru terjadi. Nah, jadi juga kebenaran yang bercampur dengan dusta itu sendiri. Pertanyaan yang ketiga, apakah Dajjal itu menguasai media? Ya, di sini perlu diluruskan bahwa memang tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Dajjal itu memiliki media sosial, tidak ada. Ya,
Kemudian Dajjal menguasai TV juga nggak ada. Dajjal juga menguasai internet juga nggak ada. Atau dia Dajjal menguasai platform tertentu, begitu juga tidak ada. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada makna kias, ya, realitas, tapi bukan kias hukum. Dan kemarin sudah saya sampaikan kias hukum itu. Kalau dulu khamar, nah zaman sekarang ada sabu-sabu. Ya, ini kias hukum Bapak Ibu sekalian, sehingga menyamakan status hukum khamar sama sabu itu sama, karena menghilangkan akal sehat. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah kita kias realitas sekarang, kenyataan yang terjadi. Jadi Dajjal itu menguasai sarana penyebar fitnah. Jadi sarana penyebar fitnah yang paling cepat di zamannya, paling cepat Bapak Ibu sekalian. Fitnahnya itu menjangkau seluruh dunia. Bisa dia buat itu, ya. Dan juga beritanya dan pengaruh penyebarannya itu sangat luas sekali. Nah, sehingga Rasulullah SAW itu mengingatkan kita pada hadis yang diriwayatkan Muslim bahwa tidak ada satu negeri pun kecuali Dajjal akan masuk. Jadi nggak ada yang nggak masuk di suatu negeri. Kalau nggak di kotanya, mungkin di desanya. Kalau nggak di desanya, mungkin di dusunnya. Mungkin di mana-mana itu. Yang jelas pasti masuk. Nah, maka di zaman kita ini, alat tercepat penyebar fitnah itu yang perlu kita waspadai adalah media, informasi, ada narasi-narasi, kemudian ada persepsi publik. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, bukan berarti itu Dajjal pemilik media, tetapi Dajjal master manipulasi informasi. Nah, ini masternya nih Bapak Ibu sekalian. Manipulasi informasi. Pokoknya dia balik semua. Sehingga pertanyaan yang terakhir, apakah Dajjal ini konspirasi ulung? Ya, jawaban secara ilmiah Bapak Ibu sekalian, ya ia memang penipu terbesar. Penipu terbesar. Bukan konspirator versi teori yang liar tanpa dalil, tapi memang dia penipu terbesar. Bahaya Bapak-bapak Ibu sekalian jika semua kejahatan dunia ini langsung dilabel Dajjal. Semua media disebut media Dajjal. Begitu pula semua lawan politik disebut antek Dajjal. Ini justru mengaburkan dakwah kita. Juga melemahkan akal kritis kita. Ya, tidak semua Bapak Ibu sekalian kemudian ada orang upload informasi, wah ini Dajjal ini, enggak juga. Kita perlu hati-hati. Ya, jangan sampai dengan hal tersebut umat kita itu mudah ditipu secara terus-menerus. Nah, padahal Rasulullah SAW mengajarkan ilmu, basirah, waspada. Jadi dari ilmu itu lahir pandangan-pandangan kita, baik kita melihatnya, mendengarnya, kemudian mengolah dengan baru timbul kita kewaspadaan dalam diri kita. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, hikmah besar kenapa Dajjal itu sangat berbahaya, karena Bapak Ibu sekalian ia membungkus kebatilan dan dengan kemasan kebenaran. Jadi menjual dusta dengan narasi solusi, ya, menjual kedustaan dengan narasi solusi. Juga menguji iman, bukan otot Pak, bukan diuji otot kita, iman kita yang diuji, yang dihancurkan. Dan juga Bapak Ibu sekalian, menjatuhkan orang yang berilmu, diangkat tapi percaya diri. Maka lahirlah nanti ulama-ulama yang ya, ulama-ulama yang nggak benar, ustadz-ustadz yang sudah terpengaruh sehingga mereka dibutakan, bahkan ditulikan dengan kebenaran yang harus dia terima dan dia kelola dengan sebaik-baiknya. Maka benteng utama kita bukan teknologi. Benteng utama kita apa Bapak Ibu sekalian? Ilmu, tauhid, sunnah, akal sehat yang dituntun oleh wahyu, baik Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW.
Dan terakhir kita harus tetap berdoa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Kapan itu diucapkan Bapak Ibu sekalian? Setelah innaka hamidun majid, ketika tahiyat akhir. Jangan lupa itu, kita terhindar dari 4 fitnah ya, yang harus kita bentengi diri kita sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sendiri pun tidak pernah luput dari doa ini ketika selesai berdoa tahiyat akhir dengan innaka hamidun majid. Mari kita amalkan dan kita betul-betul manfaatkan dalam hidup kehidupan kita. Adanallahu yakum ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad Rasulullah ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Habibullah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur